الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, laki-laki yaitu suami itu pelindung bagi perempuan yaitu istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain yaitu perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuk, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi, jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para santri yang dimuliakan Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua untuk membahas, mentadaburi, memahami firman Allah surat An-Nisa ayat 34. Mungkin kita sering mendengarkan ayat ini, tapi hanya sepotong saja. Bagaimana tanggung jawab seorang suami, tanggung jawab para suami kepada istrinya, yang merupakan suatu perintah inti dalam urusan agama kita. Di sini Allah firman dalam syaitan rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki suami adalah penanggung jawab atas para perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, perempuan maksudnya, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Apa? Untuk kemaslahatan keluarga, itu maksudnya ya. Demi kebaikan keluarga masing-masing. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Ya. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna.
Teman perempuan yang kamu khawatirkan akan nuzus, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Ya. Nusus, apa nusus? Ingkar kepada suami, ya, menentang suami, membantah suami, tidak izin keluar rumah tanpa pesan, tidak meninggalkan apapun. Nah, itu nusus maksudnya. Ya. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Ya. Tapi jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Innallaha kana 'alayya kabira. Ya. Sungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ingat, wahai anakku semua, kita diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Dan itu harapannya adalah kebahagiaan, ya. Maksud tujuan diciptakan laki-laki dan wanita kemudian dinikahkan dengan syariat agama Allah itu untuk kebahagiaan, bukan mencari kekurangan satu dengan yang lain atau menyusahkan istrinya atau membuat problematika berperilaku tidak baik terhadap suaminya, bukan. Maka jagalah perilaku masing-masing. Tentunya pasti dengan Al-Quran ini kita dibimbing oleh Allah supaya kita tidak melampaui batas. Ya, Allah berfirman di surat Ar-Rum, dan buka Ar-Rum, Ar-Rum ayat 21. Ya, A'udzubillahi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Cenderung merasa tentram kepadanya. Ini Al-Quran. Kalau kita tidak tentram, berarti kita ada yang salah. Ya, agar kamu cenderung merasa tentram padanya dan dia menjadikan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Dia Allah menjadikan laki-laki dan perempuan yang dihubungkan dengan ikatan yang suci, yaitu karena suami istri dengan hukum-hukum Allah, itu dengan apa? Harapannya dengan kasih sayang, akan membuahkan kasih sayang, bukan kehinaan atau percekcokan atau keributan, bukan. Kalau ada seperti itu pasti ada yang salah. Ya. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Orang yang berfikir itu apa sih? Orang yang berfikir itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah. Ya, beramal soleh. Ya. Menjalankan perintah Allah itu. Menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang berfikir. Menggunakan akal pikiran mereka. Pastinya positif. Kalau Allah ciptakan dengan akal itu menyempurnakan. Ya. Menyempurnakan manusia supaya berperilaku baik. Ya. Berperilaku yang terpuji. Akal pikiran ini kan meng-guide kita, guidance untuk melakukan kebaikan sebenarnya. Karena akal sama Allah disimpan satu memori untuk menyimpan, untuk berpikir bahwa ini benar, ini salah, tahu. Tapi terkadang ya, asbab nafsunya, urusan dunia, maka akal jadi lalai. Akal jadi ingkar kepada Allah. Ya. Jadi melakukan kekejian, berpikir tentang kebatilan, tidak bersungguh-sungguh kepada Allah.
tidak punya keyakinan kepada Allah, menjadi penentang yang nyata. Itu akal membawa ke arah sana. Ya. Nah, dipadukan antara laki-laki dan perempuan untuk menyempurnakan perilaku, menyempurnakan akhlak, menyempurnakan perilaku perbuatan amaliyah kepada Allah. Riyadhahnya disempurnakan. Dengan ada lagi perempuan ini bisa, Masya Allah, kita ini hubungannya saling mengisi kekurangan masing-masing. Satu orang masing-masing kita orang tidak ada yang sempurna. Dengan ada laki-laki dan perempuan untuk menyempurnakan ini tadi perilakunya, menyempurnakan tindakan mereka, saling mengisi, bukan menjatuhkan. Lah kita sekarang terjadi apa? Sering menjatuhkan suami, sering menjatuhkan istri. Maka sering apa yang istilahnya orang Jawa bilang eker-ekeran. Suami, istri dan anak. Ini seperti tidak ada rahmat. Ya. Ya, tidak ada mawaddata wa rahmah itu. Enggak ada enggak ada satu kebaikan, satu rahmat. Padahal Allah tentukan rahmat jika keluarga itu mengikuti Al-Qur'an. Ikuti perintah Allah dan Rasul, saling mengisi tadi itu. Ya. Ya, di Ar-Rum ini banyak menjelaskan sampai Ar-Rum 26. Ya. Al-Faqih sampai Ar-Rum 26. Itu tentang proses penciptaan manusia sampai perangkatnya. Ya. Allah firman di Ar-Rum 22 lanjutannya, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Allah ciptakan alam raya ini dulu. Ya, kemudian Allah ciptakan manusia. Ya, terus sampai perangkatnya. Ya, Nabi Adam, kemudian diciptakan Sayyidah Hawa dan perangkatnya, tempatnya, semuanya. Ar-Rum 23, wa min ayati manamukum bil-laili wan-nahari wabtighaukum min fadli. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasma'un. Diulang sama Allah, wa min ayati, wa min ayati. Ya, mulai diulang oleh Allah, dijelaskan satu persatu oleh Allah. Ya, liqaumi yatafakkarun. Ya. Kemudian la ayatil lil alimin. Liqaumi yasma'un. Ya, berpikir, orang-orang berpikir. Baik sekali loh kita. Kita diberikan akal dan pikiran oleh Allah. Ya, kemudian diberikan pemahaman sehingga tahu oleh Allah. Sehingga kita tahu, bisa melangkah, berbuat, berperilaku yang baik karena dikasih pengetahuan oleh Allah. Ya. Kemudian diberikan pendengaran supaya nanti diberikan pemahaman oleh Allah, ditunjukkan sesuatu. Ya. Diperdengarkan ayat-ayat Allah dan menerimanya, itu maksudnya Allah. Yang akan menjadi nantinya perhitungan di hadapan Allah dengan pendengaran dan penglihatan tadi itu. Ya. Benar Ar-Rum 24, wa min ayati yurikumul barqa khaufa wa tama'a wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Dan di antara tanda kebesarannya, dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Kilat, ujian dari Allah. Supaya kita tahu Allah Maha Kuasa. Tidak ada bisa sanggup menciptakan kilat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak sanggup menunjukkan suara gemuruh yang besar dan dahsyat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Supaya ada ketakutan dan harapan. Ya.
fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Ya. Dan dia menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkan bumi setelah mati kering. Inna fi dzalika laayatil liqaumi ya'qilun. Coba diulang sama Allah. Al-Qur'an ini pengulangan dan pemahaman. Pengulangan, pemahaman, penekanan untuk melakukannya. Pahami ini. Ya. Liqaumi ya'qilun. Tanda-tanda bagi kaum yang mengerti. Allah kasih pemahaman dengan adanya kilat itu. Ujian dari Allah. Kilat itu dor. Secara zahir, takut kaget kita. Ya. Secara ujian, kita diberikan ujian dor, sakit. Masuk rumah sakit, atau kena penyakit ini. Seperti apa kita kembali kepada ya Allah, ampuni kesalahanku ya Allah. Rahmati aku dan berikan aku kesembuhan ya Allah. Harapan untuk sembuh kalau diberikan ujian penyakit. Diberi ujian kemiskinan. Ceder, miskin. Pairit, tertipu dengan orang lain. Miliaran uang hilang. Bersyukur kepada Allah, masih nyawa belum hilang. Bisa bertobat kepada Allah, bisa berusaha lagi. Maka ya Allah, berikan pemahaman kepadaku supaya aku bisa memperbaiki hidupku. Liqaumi ya'qilun. Kaum yang diberi pengertian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rangkaian daripada kehidupan yang Allah sempurnakan. Allah yang menyempurnakan. Dia mulai dengan diciptakan Nabi Adam alaihissalam dari lumpur hitam yang kering. Kemudian diciptakan Sayyidah Hawa dari tulang rusuk kiri. Kan diciptakan perilaku, diajarin mereka tata cara hidup dan hukum-hukum Allah, dan berlaku sampai pada keturunan mereka semua. Ini ada Ar-Rum 25, wa min ayati, ya, wa min ayatihi an taqumas sama'u wal arda bi amri. Dan di antara tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Sampai bisa menumbangkan langit. Saya nanya, kita bisa? Kita tidak bisa. Terus kenapa orang-orang di sana keluar berbicara seenaknya dia? Dia adalah gelas baru. Kami adalah orang yang menggantikan Nabi. Na'udzubillah min zalik. Bahkan mereka menciptakan satu ekor sayap nyamuk aja tidak bisa. Satu sayap nyamuk tidak bisa mereka ciptakan. Sintetis pun tidak bisa sama dengan aslinya. Ya. Thumma idza da'akum da'wah. Ya. Kemudian bila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi. Ya. Thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Kemudian bila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari dalam kubur maksudnya. Kun, maka keluar, mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Bagaimana mendidik istri dan anak. Bagaimana menghargai istri. Bagaimana menghargai perilaku kata-kata suami. Itu yang kita jarang. Kita sering bersalah di urusan seperti itu. Kita sepelekan, atau kita mendekatkan diri pada Allah. Tapi kita, ya, para istri kita menentang dan membantah kita. Para suami egois, bukan memberikan pemahaman, tapi melakukan sesuatu yang keras, menekan, mencari kesalahan. Nah, itu sesuatu yang tidak baik, ya anakku. Maka berhati-hatilah dalam berbuat dan perilaku, bertindak kepada keluargamu. Karena kan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fakir selama ini jarang membahas sampai dalam begini. Pada kenyataannya, kalian tidak saling menyempurnakan. Padahal Allah sudah catat bahwa akan terjadi ketentraman dan kebahagiaan. Ini Al-Quran. Kenapa kamu tidak bahagia dan tidak tentram? Berarti kamu tidak mau mendengarkan, tidak mau mengikuti Al-Quran. Ya. Dan Ar-Rum 26.
Walahu ma fis samawati wal ard. Dan miliknya apa yang di langit dan di bumi. Kullun lahu qanitun. Semuanya hanya kepadanya tunduk. Allah berikan pemahaman dari Ar-Rum 21 sampai Ar-Rum 26. Seperti apa Allah mempersiapkan langit dan bumi dan menciptakan isinya, perangkat-perangkat untuk manusia, dan menciptakan manusianya, menciptakan pasangannya, memperbaiki kehidupannya, menata sistematika kehidupan mereka. Sudah benar. Liqaumi yatafakkarun, liqaumi ya'qilun. Kaum yang berpikir, ya, kaum yang memahami, kaum yang mengetahui. Kita sudah distempel sebenarnya kaum yang berpikir menggunakan akal dengan benar. Kaum yang difaham, diberikan pemahaman oleh Allah. Tapi kenapa tidak paham? Tidak mau ikut, masih mengikuti kebingungan, kebengkokan. Ingat anak-anakku, jika kamu tetap mau di jalan Allah, maka ikuti Al-Quran. Kalau kau tinggalkan Al-Quran dengan mengatakan, ntar dulu, gini. Kamu akan berjalan lama-lama bengkok ke kiri. Masuk ke ketentuan qadarnya Allah. Ketentuan Allah, ketentuan yang buruk. Karena kamu membiarkan dirimu dalam kesesatan. Bengkok dia berjalan terus. Tahu-tahu belok kiri. Nyemplung kamu ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah, subhanallah. Tetap lurus. Pahami Al-Quran. Istiqomahkan hati, akal, dan pikiran kalian. Duduk itu diistiqomahkan. Hati, akal, pikiran. Jiwamu. Bukan ikut-ikutan orang-orang sana. Di luar sana. Sebagian manusia yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka ketahui tentang Allah. Tentang Nabi SAW. Tentang agama ini. Tentang keutamaan daripada agama ini. Tidak ada. Ya. Kita diperintahkan oleh Allah tidak mencari keuntungan dalam agama ini. Tidak. Ya. Tidak. Ya. Bagaimana kita bisa bermanfaat bagi agama Allah, bagi Islam, bagi umat Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah, bagi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan itu kita itu. Kalau kamu ingin jadi orang yang pintar, ya, orang yang masya Allah, yang mengerti, yang faham, mulailah dengan adillah kepada istrimu. Mulailah dari paling bawah, itu apa? Berlaku baik kepada istrimu. Kata Rasulullah, sesungguhnya laki-laki yang paling baik, suami yang paling baik, dan yang paling baik kepada istrinya. Ya. Ini perlu dipahami oleh anakku. Kemudian para istri, binalah anak-anak kalian. Diberikan amanah oleh Allah. Susui dia. Jangan kasih susu kaleng. Sapi itu diperintahkan mo. Karena minum susu sapi. Bukan susumu yang mengandung rahmat Allah. Detak jantungmu, darahmu yang selalu berzikir kepada Allah. Yang selalu dirahmati, selalu mendapatkan kebaikan dari Allah SWT, diminumkan ke anakmu yang selalu tadabbur Al-Quran. Maka anak mungkin tumbuh jadi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Bukan gini nak, ngaji nak, karena sapi tapi kan bilang kan itu. Terus kita salahkan anak kita, kita marahi suami kita, kamu tidak pecus bina anak. Istri bilang kamu tidak pecus bina anak. Semua menuduh, saling menuduh, menjatuhkan, mencari kesempatan untuk menjatuhkan martabat masing-masing. Padahal sudah sesuai dengan perintah Allah, sesuai ini. Tapi menjatuhkan masing-masing, seakan-akan dia paling benar. Sama-sama salah. Maka perbaiki mulai dari hal kecil, dari keluargamu dulu. Allah berfirman, surat Al-Baqarah 233, agak panjang, kau buka semua. Jangan satu pun dari kalian tidak membuka Al-Quran. Atau yang di rumah, sama, buka. Saat tadabbur begini, kau buka Al-Quran. Supaya kamu faham. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah.
Ya. Dan ibu-ibu adalah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Ya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dhalik fa in arada fisalan an taradi minhuma wa tashawuri fala junaha 'alaihima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ya. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Udah dikasih tahu loh, ini gampang. Tapi pelit. Ntar dulu beli rokok Samsu satu selop dulu. Beli ini. Sisanya rempesannya kasih istrinya. Terus kau minta istrimu taat kepadamu? Bagaimana seperti itu? Allah perintahkan dinafkahi segala macam, tapi kita beli Samsu dulu, beli spare part motor dulu. Ya. Kan gitu dulu. Beli ini dulu, beli itu dulu, beli bubuk serbuk perak dulu. Beli ini, beli segala macam. Sisanya istri. Kau kasih sisa, maka kamu akan dapat perlakuan sisa-sisa. Ya. Pahami ini. Ya. Seseorang tidak dibebani lebih daripada kesanggupannya. Seseorang tidak diberikan dibebani lebih daripada kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Bayangin ini. Seorang anak sudah dididik oleh orang tua, tapi doakan orang tua. Didoakan. Tapi nyalain anak sendiri nggak bisa karena diberi susu sapi. Maka bunyinya mo. Doakan orang tua nak mo. Padahal itu doa masyhur. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu doa masyhur. Ringan gampang tapi mau mendoakan. Kemudian ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu. Berikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah kasih penjelasan oleh Allah. Begitu runtutnya. Kamu boleh melakukan ini, tapi berikan sesuatu haknya kepada orang lain. Diajari kita ini. Kau susukan anakmu pada orang lain, kamu berikan haknya pada mereka. Banyak hal Allah guide kita di Al-Quran. Untuk apa? Untuk memudahkan kehidupan kita. Dari mulai keluarga kita dulu. Keluarga kita adalah negara kecil. Kerajaan kecil. Kalian para suami adalah raja-rajanya. Istrimu adalah ratu-ratunya. Dan anakmu adalah umatnya, rakyatnya, masyarakatnya. Kenapa susah mendidik seperti itu? Gampang dan gamblang. Jangan egois. Istrinya emosi. Marah sama istri tok tiap hari. Ya. Tapi belanja 5.000. Marahnya 5.000 kali, belanja juga 5.000 rupiah. Ya. Betapa hina kita kalau menghinakan istri kita dengan cara-cara yang seperti itu. Karena Allah sangat memuliakan penciptaan laki-laki dan perempuan itu. Ya. Allah berfirman surat At-Talaq ayat 6. Ya. Syaitanir rajim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarru hunna litudayyiqu alaihinna.
Wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu 'alaihinna hatta yadh'na hamlahunna fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna wa'tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Tempatkanlah mereka ya di tempatmu sesuai dengan kemampuanmu. Ya. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Kayak blonjo diuncalno. Wes padoken nauzubillah min zalik. Ada yang gitu? Ada, masa enggak ada? Mesti ada. Karena ada diingatkan jangan seperti itu. Ya, jangan kasar. Kamu kasar, kamu minta dihargai dan dihormati, bentar dulu ya. Nah, jika mereka istri-istri ini sudah ditalak, itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anakmu, maka berikanlah imbalan kepada mereka. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Sempurna firman Allah. Maha benar firman Allah. Ya, laksanakan firman Allah ini dengan kesungguhan. Kita jangan gampang marah. Bahkan dipukul tuh boleh. Pukul bukan mukul manggil kayu, dipentung kepala sampai peok. Bukan. Ambil lidi satu, pecut, cukup. Memukul bukan untuk menyakitinya, untuk mengingatkan. Karena membawa misi Al-Quran. Tes, 3 kali. Cukup pakai lidi 1 biji. Mengingatkan, ini loh perintah Allah, tes. Pukulan itu jadi rahmat. Jadi kebaikan, jadi keberkahan, jadi doa. Kau pentung pakai ini sampai luka, kau seret. Itu penganiayaan. Maka bertemu dengan PPA di Polresta Denpasar. Ya, nah, ini berbahaya. Ya, jangan kalian menjadikan istrimu sebagai satu barang yang bisa kau tendang, kau sepak, kau ini. Bukan seperti itu. Kita orang beriman, umatnya Sayyidina Muhammad bin Abdullah SAW, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Sudah ada itu. Ya, pahami ini. Biar tidak teranja-anja, terbawa-bawa. Ya. Oh, saya gini, sudah gini. Tapi mulut kita, saya sudah gini. Mana buktinya? Ketentraman tidak ada dalam rumah tangga kita. Dan Allah katakan, dengan pasangan ini akan Allah munculkan ketentraman dan kasih sayang. Mana? Kita tidak berusaha untuk memeliharanya. Pelihara dulu supaya muncul ketentraman itu. Allah berfirman surat Tahrim. At-Tahrim ayat 6. Buka At-Tahrim ayat 6. Alhamdulillah syaitan rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah, pelihara. Dengan apa jaga pelihara itu? Jaga sholatnya. Jaga kasih sayang kepada keluarganya. Jaga sedekah, perhatian kepada saudara-saudara yang miskin. Jaga hubungan baik denganmu, dengan suaminya. Jaga hubungan baik dengan keluarga suami. Jaga hubungan baik dengan mertuanya. Jaga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Dengan itu Allah akan jaga istrimu, akan jaga kamu, akan jaga keturunanmu sampai yaumil akhir dari api nerakanya Allah yang dahsyat. Ya. Yang bahan bakarnya kata Allah di sini, ya,
Beriman peliharalah dirimu, wahai orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di sini dia mengerikan nih. Waquduhan nasu wal hijarah. Manusia, bahan bakarnya itu manusia dan batu. Wa 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallah. Yang penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, beringas, buas. Ini bukan nakut-nakuti kalian, ini kenyataannya. Yang tidak pernah ingkar kepada Allah, la ya'sunallah. Tidak pernah ingkar kepada Allah, ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Terhadap apa yang dia perintahkan. Tidak pernah ingkar kepada Allah terhadap apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Tidak pernah ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahami wahai anakku, kita ini bukan bermain-main. Kita ini bersungguh-sungguh karena Allah. Mulai dari keluarga kecilmu dulu. Perbaiki keluarga kecilmu dengan sungguh-sungguh. Jaga istri anakmu. Berikan pemahaman tentang agama ini. Supaya tidak menjadi batu sandungan kalian nanti. Di saat bertemu Allah. Di yaumil ba'ath. Yaumil hisab. Di mana dia akan menyeretmu ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena kita lalai mengingatkannya. Al-Fakir ingatkan, jangan kalian saling menyalahkan. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami. Anak menyalahkan bapak, bapak menyalahkan anak. Ibu menyalahkan anak. Itu bukan solusi. Berperanlah sebagai masing-masing daripada kalian. Suami berperan mencari nafkah untuk keluarga. Istri berperan mendidik anak. Menyiapkan kepentingan suami, keperluan suami. Saling menghargai. Istrimu di sampingmu, bukan di belakangmu untuk kamu tinggal, kamu tidak hiraukan, kamu remehkan. Bukan di depanmu untuk ngatur kamu, bukan. Atau di atasmu untuk menginjak kamu, bukan. Di sampingmu untuk berikan dorongan kepadamu. Menyempurnakan kehidupanmu. Adanya kamu dengan istrimu itu sempurna namanya. Kamu sendiri tidak bisa sempurna tanpa dia. Ini. Ya, pahami ini. Ya, ini belum pernah Al-Fakir bahas sampai seperti ini. Kenapa? Kita sering gontok-gontokan, mencari pembenar. Seakan-akan kita paling benar. Suami-suami idaman dan idola. Padahal kita banyak salahnya. Hargai istri, maka istri akan menghargai suami. Ingatkan sholatnya. Termasuk anakmu. Jelas ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bersungguh-sungguhlah. Ya. Dari kamu duduk seperti ini bersama orang-orang soleh, ya, dengan membaca Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an. Bersama Al-Qur'an kita membina rumah tangga yang mawaddah wa rahmah, yang dicintai oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsi taqullah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, berikanlah karunia kepada rumah tangga kami ya Allah, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, berikanlah kemuliaan, kebaikan kepada rumah tangga keluarga kami ya Allah, dengan anak-anak yang soleh yang mendoakan kami di sisa hidup kami dan mengiringi kami saat kematian kami dengan doa. Ya Allah, berikanlah kemudahan, kebaikan kepada kami di hisabmu nanti. Kami beserta keluarga kami, anak keturunan kami, ila yaumiddin, ila yaumil akhir, ila yaumil ba'ats, di mana kami semua akan menghadap kepadamu ya Allah. Ya Allah, berkahilah keluarga kecil kami ya Allah. Berkahilah masyarakat kami ya Allah. Berkahilah bangsa dan negara ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.